sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman, oleh bapak-bapak ibu-ibu kepala desa dalam rangka membuat profil desanya. Dan ini adalah sebuah langkah maju yang besar, di mana profil desa yang bapak-bapak ibu-ibu kepala desa buat sangat membantu dalam program kepemerintahan kita, karena semua orang sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui apa kondisi real yang ada di desa kita masing-masing. Saya kira dengan kegiatan ini sudah tidak sama dengan desa-desa sebelumnya, di mana kita hanya bisa melihat secara administrasi atau secara tertulis bahwa di desa Kabupaten Mamuju memiliki desa sekian, kemudian di desa itu memiliki potensi wisata, potensi alam seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, atau objek-objek wisata yang lainnya. Nah sekarang bukan hanya sekedar tulisan di sebuah buku yang kemudian baca, tetapi secara de facto kita bisa menampilkan, secara real kita bisa menampilkan bagaimana indahnya air terjun, bagaimana bersih dan indahnya sungai, bagaimana asrinya alam yang ada di desa itu, kemudian potensi-potensi tebingnya, potensi-potensi pertambangannya, banyak hal. Saya selaku pemerintah daerah, Wakil Bupati Mamuju, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang ada di luar Mamuju, ketika Anda datang ke Sumbar, Anda datang ke Mamuju, sempatkanlah untuk berkunjung ke desa-desa kami. Insya Allah Anda akan menemukan sebuah panorama yang indah, suasana yang sejuk. Anda akan melihat air terjun yang bagus, Anda akan melihat sungai-sungai yang bersih dan jernih, Anda akan melihat laut, ombak, dan sekian banyak potensi yang kami miliki. Yakin dan percaya, Anda datang, pasti Anda puas dan Anda akan betah tinggal di Mamuju. Sukses dan selamat kepada kepala desa. Saya berterima kasih kepada Anda semua, karena Anda pun ikut berkomitmen demi kemajuan, demi kesejahteraan, dan membuat Mamuju ini bisa ramah sesuai dengan visi misi kami. Sukses dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak serupa dengan kota, desa dengan suasana yang masih sangat ramah serta lingkungan yang masih asri, memaksa kita untuk memiliki kenangan indah sekaligus harapan, di mana pepohonan, gunung, dan kebun juga sawah, serta hasil alam yang melimpah, masih tetap tumbuh dengan bebasnya di alam desa Salutiwo. Dengan jarak tempuh 100 km dari ibu kota kabupaten, desa Salutiwo termasuk dalam lingkup Kecamatan Bonehau, yang letaknya berbatasan dengan Lumika dari sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kinatang, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Bonehau, sedangkan pada sebelah timur berbatasan dengan Kondobulu.
Desa Salutiwo terdapat fasilitas desa berupa kantor desa beserta lembaga pemerintah desa, BPD dan PKK. Fasilitas kesehatan Puskesdes, Puskesmas, dan Posyandu, serta fasilitas keamanan berupa Poskamling, lengkap disertai dengan lembaga keamanan Hansip. Juga terdapat fasilitas keagamaan masyarakat desa, yaitu terdapat 3 masjid dan 4 gereja. Terdapat pula sarana olahraga di desa berupa lapangan bola, lapangan takraw, dan lapangan voli. Dan yang menarik, terdapat lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD dengan sarana kemasyarakatan berupa KPMD. Berdasarkan data desa terbaru tahun 2016, saat ini lingkungan desa Salutiwo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.008 jiwa, termasuk 235 kakak. Dengan laki-laki 497 jiwa dan perempuan 511 jiwa. Kondisi desa sangat akrab dengan aktivitas masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan. Tenggang rasa antara sesama masyarakat desa juga gotong royong masih terlihat jelas ketika melangkahkan kaki memasuki desa yang dihiasi hamparan sawah. Desa Salutiwo, di mana potensi pariwisata berupa pegunungan menjadi potensi desa yang saat ini sedang dikembangkan. Suasana hangat dapat terasa ketika berada di Desa Salutiwo, di mana desa yang secara topografi merupakan dataran dan berbukit ini memiliki sumber daya air dari pegunungan Pamsimas. Menunjang beberapa sektor yang turut membangun desa, menghasilkan tanaman padi, kacang, jagung, kedelai pada sektor pertanian. Begitu juga pada sektor peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, itik, babi, dan ayam. Sedangkan pada sektor perikanan, terdapat ikan air tawar. Dan pada sektor perkebunan menghasilkan kakao, cengkeh, merica, dan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat.
Menjadi satu desa penghasil beras juga adalah potensi industri, usaha, dan sektor perdagangan pada desa Salutiwo. Sebagian besar wilayah desa Salutiwo telah dilengkapi fasilitas penerangan dari PLN dan PLTS. Juga dilengkapi sarana irigasi hingga sarana transportasi masyarakat desa menggunakan mobil dan motor. Juga didukung sarana informasi dan komunikasi yang digunakan masyarakat, yaitu surat. Desa yang didiami penduduk yang memadukan sikap ramah dan tegas sekaligus kerja keras menjadi salah satu hal pendukung terwujudnya desa Salutiwo yang lebih maju. Pencaharian utama sebagian penduduk desa yaitu bertani, berkebun, beternak, dan juga sebagian yang lain dari masyarakat desa berprofesi sebagai PNS. Memajukan dunia pendidikan di bangsa dan daerah ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat mengatur dan mengolah kekayaan alam kita yang sungguh melimpah. Tak terkecuali di desa Salutiwo turut mengaminkan program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun setara SMA, SMK, MA setingkatnya adalah salah satu jalan guna mewujudkan mimpi dan harapan itu. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan di desa Salutiwo, yaitu terdapat 1 bangunan taman kanak-kanak, 2 bangunan sekolah dasar, dan 2 bangunan pendidikan anak usia dini. Mengenyam pendidikan yang layak adalah cita-cita yang juga digantungkan dan tentunya diinginkan masyarakat desa Salutiwo, agar tidak ada lagi asumsi yang tertanam dalam benak bahwa pendidikan di desa hanya membuang waktu, tenaga, bahkan biaya saja. Peran pendidikan masih penting, strategis, dan patut untuk diupayakan peningkatannya. Walaupun masih sering dijumpai beberapa hambatan pada fasilitas pendidikan tingkat selanjutnya. Di tengah kondisi yang terbatas, masyarakat desa Salutiwo sedikit pun tak patah semangat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang pastinya bakal menentukan kemana arah peradaban daerah ini. Di sini salah satu upaya yang dimaksud yakni dengan menghadirkan pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi lebih kepada pendidikan karakter moral serta budi pekerti merupakan sisi yang tak kalah pentingnya menghargai dan melayani sesama masih menjadi akar abadi masyarakat desa Salutiwo.
Adapun agama yang dipeluk masyarakat di Desa Salutiwo yaitu sebagian besar beragama Kristen dan sebagian kecil beragama Islam. Kekayaan budaya pada Desa Salutiwo ditandai dengan adanya lembaga adat Tuo yang menaungi kegiatan adat istiadat masyarakat pada Desa Salutiwo. Kita patut percaya terdapat nilai-nilai kebaikan pada kebudayaan yang dititipkan para pendahulu. Kesenian dan segala potensi pariwisata yang masih terjaga membuat desa akan selalu kaya walau dengan sekelumit persoalannya, seperti beberapa fasilitas yang belum terbangun, serta perhatian berbagai pihak untuk Desa Salutiwo ke depannya lebih baik. Bahwa Salutiwo ini adalah ekstrasimilasi pada tahun 1993 dan dihuni dengan berbagai macam etnis termasuk suku Jawa, NTT, NTB, dan pribumi dengan jumlah kakak saat itu 300. Setelah itu pemerintahan berjalan selama kurun waktu pembinaan Departemen Transmigrasi berjalan selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2001 Desa Salutiwo menjadi desa definitif dan sekaligus diadakan pemilihan dan dimenangkan oleh teman Jawa yaitu Insinyur Soeharto sebagai kepala desa definitif yang pertama. Setelah itu pada tahun 2006 saya secara pesimis, antara optimis dengan pesimis mencoba untuk ikut. Ternyata saya didukung dan terpilih menjadi kepala desa definitif yang kedua. Dan yang jelas bahwa Salutiwo sebelumnya saya jabat selaku kepala desa, Salutiwo ini sepertinya kampung mati. Di sekitar lapangan ini tidak dihuni oleh orang, tapi hutan. Setelah saya terpilih, saya lakukan berbagai macam upaya, termasuk menggerakkan massa untuk melakukan gotong royong, sehingga Salutiwo sampai saat ini terlihat seperti apa yang kita lihat sekarang. Dan periode kedua sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, yang jelas bahwa saya tidak bisa berbuat banyak karena kita tahu bahwa angka ADD tahun-tahun 2014 ke bawah itu hanya berkisar 60 sampai paling tinggi 70. Dengan anggaran segitu tidak mungkin bisa membiayai seluruh program bahkan seluruh keinginan masyarakat yang ada di Salutiwo ini. Puji syukur karena dengan adanya kucuran dana dari pusat mulai dari 2015 agak membaik. Secara leluasa kita sudah bisa bikin program dan memenuhi keinginan warga di masing-masing dusun. Jadi saya sangat merasa bersenang hati dan
memberi apresiasi kepada pemerintah pusat, yang mana desa betul-betul menjadi idola pemerintah kita, dan mudah-mudahan 2017 ke depan anggaran dari dana desa itu semakin naik, dan kita sebagai pemerintah desa tentunya banyak terbebani moral dari seluruh warga yang kita tidak bisa atasi karena faktor anggaran. Tapi ke depan saya akan upayakan, akan melakukan pembangunan secara merata berdasarkan visi dan misi saya, yaitu desa membangun dan membangun desa. Barangkali hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan mari. Terkait dengan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan desa memang masih sangat standar. Pendapatan per kapita dalam setiap tahunnya itu berkisar hanya 4 juta per kapitanya. Dan kalau dipresentasikan dengan jumlah artinya setiap bulannya itu 300.000. Jadi memang kami memang masih sangat lemah di segi ekonomi. Jadi harapan saya kepada teman-teman, bahkan kepada pemangku kepentingan dalam hal baik itu bidang pemerintahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, manakala sempat dilihat saya punya hasil rekaman ini, kami berharap kalau misalkan bisa dikunjungi sewaktu-waktu, karena kami ini membutuhkan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan baik itu pendidikan, kesehatan, terkhusus kepada peningkatan ekonomi, termasuk bidang PU bisa berkunjung ke desa kami. Karena di desa Betiwo ini banyak potensi, hanya kami tidak punya daya untuk mengembangkan potensi yang kami miliki. Di Desa Betiwo ini kalau dipresentasikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sangat tidak seimbang. Itu pun kami masih tetap miskin karena kami tidak punya modal. Untuk itu kepada pihak koperasi atau UKM kalau bisa membantu kami untuk meninggalkan keterpurukan bahkan kemiskinan ini. Atas nama pemerintah desa beserta segenap keluarga saya mengucapkan kepada seluruh pihak selamat datang di desa kami. Tiap desa itu menarik dengan kondisi dan potensinya yang berbeda.